dengan NIM 110.362.0080 kelas MP 2020B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati dengan NIM 11036200085 dari kelas MP 2020B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Hurinin dengan NIM 11036200083. Terima kasih. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah yang telah kami buat dengan judul Peran Pendidikan Vokasi dalam Menghadapi Bonus Demografi Studi Kasus di Daerah DKI Jakarta. Dalam artikel ini kami akan membahas tentang apa itu bonus demografi, kapan Indonesia mendapat bonus demografi, apa itu pendidikan vokasi, dan juga bagaimana cara memanfaatkan bonus demografi secara maksimal. Alasan kelompok kami memilih topik ini adalah karena melihat masih cukup tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia, khususnya untuk lulusan pendidikan vokasi, di mana para lulusan ini belum memiliki kemampuan dan skill yang mampu bersaing dalam dunia kerja. Berdasarkan data BPS, disebutkan bahwa Indonesia diperkirakan mendapat bonus demografi itu sekitar tahun 2020 hingga 2030, di mana pada kondisi ini ketersediaan sumber daya manusia berusia produktif itu sangat melimpah, sehingga kita harus mencari cara agar bisa memanfaatkan bonus demografi ini secara maksimal. Salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Maka dari itu, dalam artikel ini juga kita akan membahas peran pendidikan vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga memiliki kemampuan dan skill yang mampu bersaing di dunia kerja, sehingga kita dapat memanfaatkan bonus demografi itu secara maksimal. Selanjutnya akan dibahas tentang bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Menurut Al-Kahar, bonus demografi dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan suatu negara, karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi untuk usia muda sudah semakin kecil dan juga proporsi usia lanjut semakin sedikit. Penduduk dikatakan dalam usia produktif itu berusia sekitar 15 hingga 64 tahun. Bisa dilihat di tabel bahwa pada sekitar tahun 2030 hingga 2035 usia produktif di mana usia 15 hingga 64 tahun itu sangat berlimpah dibanding usia di bawah 15 dan juga di atas 64 tahun. Selain itu, bonus demografi juga terjadi ketika angka rasio ketergantungan atau dependensi rasio itu berada di titik terendah, yaitu di bawah 50, di mana artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif hanya menanggung kurang dari 50 penduduk usia non-produktif. Selanjutnya di sini ada data penduduk Provinsi DKI Jakarta berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penduduk DKI Jakarta yang bekerja pada tahun 2020 terbanyak itu berasal dari lulusan SMA atau SMK sederajat, dan yang kedua itu berasal dari lulusan perguruan tinggi. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran pada tahun 2020 terbanyak juga berasal dari lulusan SMA atau SMK sederajat dan juga perguruan tinggi. Hal ini menandakan bahwa masih banyak lulusan terdidik, khususnya lulusan SMA atau SMK sederajat dan juga lulusan perguruan tinggi yang masih belum memiliki pekerjaan.
Selanjutnya ada kondisi tingkat pengangguran di DKI Jakarta. Menurut BPS tahun 2020, dinyatakan tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta dalam 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mengalami penurunan poin sebesar 0,02 poin dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan poin sebesar 4,73 poin dari tahun sebelumnya. Jakarta Utara memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi sebesar 67,92% dan yang terendah ada di Kepulauan Seribu sebesar 58,61%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tertinggi di daerah Jakarta yaitu pada Jakarta Utara sebesar 7,51% dan yang terendah pada Kepulauan Seribu sebesar 5,21%. Selanjutnya ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Program diploma menyiapkan mahasiswa agar menjadi lulusan yang terampil dalam dunia kerja yang sesuai dengan keahliannya. Program diploma ini terdiri atas 4. Yang pertama diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4 atau sarjana terapan. Pendidikan vokasi bertujuan untuk mempersiapkan lulusan untuk bekerja dengan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi. Dikatakan bahwa terdapat tujuan utama dalam pendidikan vokasi adalah membangun 8 kompetensi lulusan, yakni yang pertama communication skills, yang kedua critical and creative thinking, yang ketiga information or digital literacy, yang keempat lead inquiry or reasoning skills, yang kelima ada interpersonal skills, keenam ada multicultural or multilingual literacy, yang ketujuh program solving, yang kedelapan technological skills. Pendidikan vokasi menyiapkan terbentuknya perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya revitalisasi dalam pengembangan pendidikan vokasi. Dalam revitalisasi tersebut, mencakup proses dan cara untuk menekankan kembali apa yang menjadi tujuan pendidikan vokasi. Adapun revitalisasi pendidikan vokasi diharapkan mampu, yang pertama, memberikan pelayanan dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkeinginan untuk bersedia untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya dalam memperoleh keahlian dan kompetensi. Yang kedua, mampu bersikap dan berperilaku sebagai insan cerdas, kreatif, inovatif, dan kompetitif, serta percaya diri untuk berikhtiar menuju sukses dalam kehidupan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan dan kecerdasan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri yang bermanfaat untuk kesejahteraan, ketentraman, keamanan bagi masyarakat luas. Yang keempat, menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Selanjutnya ada kurikulum di pendidikan vokasi. Kurikulum yang disusun berkaitan dengan hasil capaian kompetensi yang berhubungan dengan learning outcome yang dihasilkan dari suatu pendidikan vokasi. Sehingga perlu dikaji betul apa kurikulum yang cocok sesuai dengan kebutuhan pendidikan vokasi agar lulusan dihasilkan nanti mampu bersaing di dunia kerja. Penyusunan kurikulum saat ini telah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI atau standar internasional. Salah satu roadmap kebijakan pengembangan vokasi Indonesia tahun 2017 sampai 2025 yakni di mana kurikulum yang terlalu general di sekolah vokasi. Untuk kurikulum pendidikan vokasi sendiri, menurut Sudira tahun 2018, kurikulum Technical and Vocational Education and Training atau TVET merupakan panduan program pengembangan kompetensi kerja lulusan terstandar dunia kerja. Kurikulum TVET sebagai program pembelajaran yang utuh dan lengkap, memuat landasan filosofis, teoritis, program, profil kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, struktur mata pelajaran, deskripsi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, modul pembelajaran, lab sheet, worksheet, perangkat penilaian, uji kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. Melakukan pengembangan kurikulum dengan berbagai pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah. Melibatkan berbagai pihak, memperhatikan landasan pengembangan kurikulum seperti factor filosofis, psikologi, sosial, dan iptek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil pembahasan dari artikel kami. Nah, Indonesia memiliki potensi sumber daya ekonomi lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya sosial. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya bonus demografi yang diharapkan mampu memanfaatkan struktur usia, terutama porsi usia produktif yang berpotensi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Nah, untuk menghadapi hal ini, pendidikan khususnya pendidikan tinggi memegang peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di dalam dunia kerja. Pada saat ini, jumlah pengangguran tertinggi kedua adalah dari lulusan perguruan tinggi. Nah, hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia, yaitu melalui peningkatan kompetensi kerja, yang kedua melalui pendidikan, dan yang terakhir melalui pelatihan. Selanjutnya, saya masih membahas mengenai hasil pembahasan dari artikel kami. Di tengah persaingan masyarakat ekonomi dan global, pendidikan vokasi dibutuhkan untuk menjawab tantangan serta kebutuhan pasar dan juga masyarakat. Pendidikan vokasi bertujuan untuk mempersiapkan lulusan untuk bekerja dengan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi. Nah, program diploma menyiapkan mahasiswa agar menjadi lulusan yang terampil dalam dunia kerja yang sesuai dengan keahliannya. Pendidikan vokasi juga menjadi sebuah solusi dalam menghasilkan setiap lulusan dengan keahlian terapan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dan industri. Oleh karena itu, pendidikan sistem pembelajaran pada pendidikan vokasi perlu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dalam menyiapkan lulusan dengan kualitas yang berdaya saing. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan pendidikan vokasi untuk mengurangi pengangguran. Yang pertama, memiliki kurikulum yang matang, contohnya kurikulum Technical and Vocational Education and Training. Yang kedua, melakukan pelatihan soft skill maupun hard skill. Yang ketiga, menerapkan latihan praktis dalam sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan yang terakhir, sistem pembelajaran yang menyesuaikan pada kebutuhan dunia terkini. Berikutnya, kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu berdasarkan hasil kajian literatur tentang peran pendidikan vokasi dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam menghadapi tantangan bonus demografi, sesuai dengan teori-teori yang telah kami jadikan sebagai rujukan. Salah satu tantangan bonus demografi yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih sangat rendah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendidikan vokasi memiliki peran untuk memberikan pembelajaran yang sesuai agar lulusan memiliki kemampuan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pengembangan kurikulum dan pelatihan soft skill maupun hard skill dapat dijadikan sebagai jawaban dalam menciptakan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja pada tingkat pendidikan vokasi untuk menghadapi bonus demografi sekaligus mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Adapun saran yang dapat kami berikan, yang pertama, bagi pemerintah, pembelajaran soft skill dalam pendidikan vokasi harus lebih diperhatikan lagi. Pemerintah perlu menyusun rambu-rambu dan panduan integrasi pengembangan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan lulusan pendidikan vokasi untuk bekerja di industri. Yang kedua, bagi dosen, diperlukan adanya pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan soft skill. Model yang bisa diterapkan salah satunya adalah integrasi soft skill dalam pembelajaran sehari-hari dan pembentukan iklim industri di kampus, serta optimalisasi bimbingan kejuruan atau karir. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.